Shalom semuanya. Shalom, apa kabar sore hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Biasanya orang karismatik kalau misalkan ditanya apa kabarmu, jawabannya adalah luar biasa. Karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Sehingga Tuhan yang luar biasa menjadikan saya dan saudara menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Tuhan, sampai dengan hari ini salah satu trending topik yang tidak akan pernah habis dibahas di dalam pertumbuhan kerohanian kekristenan selain daripada keselamatan adalah doa. Amin. Doa adalah topik yang tidak akan pernah habis dibahas sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang percaya bilang amin. Saudara, pada waktu dengar doa, saudara, saya lihat saudara terlalu gelisah. Ada apa dengan saudara? Jadi kalau saudara waktu dengar tentang doa, sebenarnya doa ini adalah sesuatu yang menggairahkan, betul? Ya, doa seharusnya menjadi sesuatu yang menggairahkan. Saudara, saya hari Kamis waktu Pastor Ernie bilang, Pak nanti hari Minggu sore Pak akan khotbah di ibadah 3. Dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya saya mulai berpikir apa yang saya harus katakan. Karena memang Pastor Sunjaya ajarkan kepada kita bahwa sampaikanlah sesuatu yang memang kita hidupi. Sampaikanlah sesuatu yang memang kita alami. Sampaikanlah sesuatu yang benar-benar kita lakukan. Karena kalau tidak, maka kita hanya akan mendapatkan label kekristenan yang hanya sebatas agamawi. Nah, kita tidak mau seperti itu. Nah, sekitar 2 bulan yang lalu, saya berdoa. Waktu bangun pagi, saya berdoa dan karena saya selalu memotivasi orang untuk berdoa, tetapi ternyata tidak mampan. Ada orang yang waktu di depan saya, mereka berkata, Pak siap laksanakan. Ya. Jadi jawabannya seperti prajurit yang menyenangkan hati komandannya. Kemudian kita pulang dengan sukacita, wah anak ini rupanya akan bertumbuh. Tetapi ternyata tidak juga. Kemudian saya berdoa, Tuhan pertemukanlah saya dengan orang-orang yang sakit. Karena kalau orang-orang yang sudah sakit tidak bisa buat apa-apa, mau diapain saja mau, betul? Ya kalau orang sudah sakit, mau diapain aja pasti mau. Tetapi kalau masih belum mengalami peristiwa yang sukar di dalam kehidupannya, sulit sekali kita ajak untuk berdoa. Dan itulah saudara. Oh tidak. Saya percaya saudara di tempat ini. Saudara adalah orang yang suka saudara merasa tertuduh, puji Tuhan. Kalau orang yang tertuduh itu artinya ada peluang untuk dia jadi pelaku. Ya, saya bukan pengkhotbah yang terlalu serius. Saya biasanya kalau menyampaikan firman Tuhan saya mau saudara tertawa. Tetapi bukan tertawa untuk melupakan apa yang saya sampaikan ya saudara. Ini perlu digarisbawahi. Saudara boleh tertawa tetapi jangan sampai tertidur, itu berbahaya. Nanti yang di samping saudara bisa terganggu, kemudian iblis akan menang. Padahal saudara baru bernyanyi sukacita luar biasa di tempat ini. Nah, saya berdoa, saya bilang Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang sakit. Dan itu Tuhan lakukan saudara. Pertama, Ibu Gertrudis oleh Awa, ini kena kanker payudara. Kita doakan selama kurang lebih 3 minggu itu sembuh. Dan kita sempat masukkan ke pokok doa rantai. Dan itu mengalami kesembuhan kurang dari 1 bulan. Saudara lihat betapa luar biasanya kuasa doa. Dan waktu kakaknya tunjukkan saya foto kanker yang Ibu Gertrudis oleh Awa alami itu. Waduh, lukanya besar sekali. Ya.
besar sekali dan saya bilang, wah ini kalau misalkan karena memang nenek saya kemudian mama saya itu meninggal gara-gara kena kanker payudara. Sampai permisi maaf kata, sampai luka, sampai habis saudara. Dan itu saya lihat sendiri dan waktu saya lihat luka yang sama, saya bilang wah ini secara daging saya sempat berpikir, wah ini orang masih muda tetapi kemungkinan besar tidak hidup lama seperti itu. Tetapi Tuhan ingatkan saya, wah kamu berdoa minta jiwa-jiwa yang sakit, tetapi pikirannya seperti itu. Kemudian saya ingat, Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, orang ini dipulihkan dan disembuhkan dari sakit yang dia alami. Dan itu terjadi saudara. Kemudian orang-orang yang saya tidak pernah jumpa dengan mereka. Kemarin ada satu namanya Ibu Esther Wola dari Sumba Barat. Jadi 2 hari yang lalu anaknya Agus ada di Sumba Timur. Kemudian dia dapat nomor dari kakak Dorce katanya. Saya tidak tahu kakak Dorce ini siapa. Saya juga tidak mau cari tahu. Yang saya yakini adalah ini jiwa yang memang Tuhan kirim sesuai dengan doa saya. Kemudian saya dengan Pastor Sunjaya doakan. Saya bilang Pastor, ini ada jiwa yang perlu kita doakan. Pastor Sunjaya doa, pimpin terima Tuhan. Setelah itu kami berdoa untuk kesembuhannya. Dia kena liver, kemudian hatinya ada benjolan dan juga lambungnya juga ada benjolan. Dan saya katakan ibu percaya. Ya, saya kirimi ayat-ayat tentang bagaimana mujizat Tuhan terjadi pada waktu orang berseru kepada Tuhan. Saya kirimkan ayat-ayat itu karena sebelumnya seperti Bapak Cornelis, Nono Umbupati, itu Bapak dari saudara Selvius yang biasanya datang di ibadah 3 juga, itu sembuh. Kita doakan 2 minggu ya dan sembuh. Kemudian ada mama kecil daripada Ibu Erna, istrinya Pak Melki, tamu ama yang di Baskara, itu kakinya bengkak dan waktu kita lihat itu seperti orang yang kena penyakit beri-beri. Jadi besar sekali kakinya. Kemudian saya pimpin terima Tuhan, lalu saya bilang Ibu percaya ketika kita berdoa mujizat Tuhan kami doa hari itu saudara. Dan besok saya dapat berita dari Ibu Erna, kakinya sudah, mama kecilnya, kakinya sudah kembali pulih. Luar biasa, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Nah, ini yang saya mau katakan kepada saudara bahwa setiap doa kita berkuasa karena Tuhan yang berkuasa memberikan jawaban yang pasti bagi kita. Itu sebabnya tema khotbah sore hari ini adalah berdoalah dengan iman yang besar. Next. Ya, kita sama-sama membaca ayat ini. Yeremia 33 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sekali lagi, 1, 2, 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Haleluya. Bapak Ibu, sedikit gambaran mengenai garis besar daripada Yeremia pasal yang ke-33 ayat 3. Ini nubuatan Nabi Yeremia kepada bangsa Israel pada waktu mereka ada di Babel. Dan waktu mereka ada di Babel selama kurang lebih 70 tahun. Saudara perhatikan luar biasa. 70 tahun bukan waktu yang singkat, betul? Waktu yang sangat lama mereka ada di pembuangan, yaitu di Babelonia atau di Babel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Tuhan, kalau kita lihat sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel, sebenarnya mereka ini adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan
bangsa yang olehnya perjanjian Tuhan diberikan kepada mereka, tetapi mereka tidak hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka hidup di dalam pemberontakan, mereka hidup di dalam ketidaktaatan, mereka memberontak dan pada akhirnya Tuhan membuang mereka ada di Babel. Nah, sama dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, pada waktu kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, saya percaya bahwa akan banyak situasi, akan banyak masalah, akan banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang membuat kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan Tuhan hanya mau orang-orang yang mengasihi Dia. Next. Ya, mengapa kita perlu berdoa dengan iman yang besar? Hal yang pertama yang saya catat di sini adalah karena kita percaya bahwa Tuhan bekerja melampaui kemustahilan yang kita alami. Ayat 3a. Sekali lagi, mengapa kita perlu berdoa dengan iman yang besar? Karena yang pertama adalah kita percaya bahwa Tuhan bekerja melampaui kemustahilan yang kita alami. Kata berserulah kepadaku, ayat yang ke-3a, saudara perhatikan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ini adalah kerinduan Tuhan supaya pada waktu kita ada di dalam persoalan, waktu kita ada di dalam masalah, waktu kita ada di dalam keadaan yang sukar, mari datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan memberi jawaban kepada kita. Berapa di antara kita yang pada waktu ada masalah, dia serahkan masalahnya kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkaulah sumber harapanku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Tuhan, beberapa orang yang saya temui, mereka adalah orang-orang yang mapan, mereka punya usaha, mereka pengusaha yang luar biasa. Ya, ada satu yang saya pernah bertemu dengan orang ini dan orang ini luar biasa. Saya melihat beliau adalah orang yang cinta Tuhan, tetapi di dalam perjalanan mengiring Tuhan, apa yang terjadi? Dia semakin jauh daripada Tuhan. Ya, hari ini dia masih punya usaha, usahanya diberkati oleh Tuhan. Tetapi satu ketika saya kunjungi, kemudian saya berkata, kok bagaimana, masih ibadah? Awal-awal dia menjawab, saya masih ibadah kok Pak. Tetapi di dalam pembicaraan kita pada akhirnya dia berkata, saya sudah kurang lebih 4 tahun tidak pernah ke gereja. Kenapa saudara? Dia bilang, saya sangat kecewa. Ya, kemudian dia bilang, keuangan saya hari ini saya tidak pernah kirim ke gereja, tetapi saya kirim ke UNICEF. Saudara perhatikan ini, dia bilang saya kirim keuangan saya ke UNICEF. Dan setiap bukti itu saya dapatkan setiap bulan, bukti penyetoran keuangannya. Saya bilang, wow. Dan saya berdoa, Tuhan, pakai hidup saya supaya orang ini kembali kita arahkan supaya hidupnya kembali benar-benar bergantung kepada Tuhan. Kemudian saya berkata, kok kita perlu berdamai dengan diri kita. Ya. Karena pada waktu orang ada masalah, ada banyak hal yang biasanya iblis tawarkan untuk mereka bisa memilih jalan yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Tuhan, kita perlu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa. Amin. Di gereja kita, wow, luar biasa Bapak Ibu, kita lihat ada orang-orang yang dari luar mereka bergabung di setiap jam doa rantai kita. Kemudian saya berdoa, aduh Tuhan, kenapa jemaat kita banyak yang masih belum bergabung? Ayo berdoa. Ya. Ayo berdoa.
Karena ketika kita berdoa, mujizat Tuhan pasti terjadi. Kata berserulah dari kata bahasa aslinya dari kata karah dalam bahasa Ibrani yang berarti berteriak atau menjerit. Dalam bahasa Yunani ini kaleo yang berarti memanggil atau dipanggil untuk datang. Jadi ini maksudnya adalah pada waktu seseorang yang ada di dalam kesulitan, pada waktu orang yang ada di dalam situasi yang sukar, biasanya kita berteriak. Ya, kalau misalkan orang yang tidak suka, tidak bisa berenang, kemudian dia berenang pertama kali itu langsung di laut lepas. Nah, saudara bisa bayangkan kalau orang yang tidak pernah berenang kemudian diajak berenang dan dibawa langsung ke laut lepas lalu dilepaskan berenang sendiri, maka saya percaya dia akan hanyut. Nah, kalau dia hanyut dia akan berteriak, "Tolong, tolong." Nah, waktu orang berkata tolong, dia memiliki harapan bahwa akan ada orang lain yang datang kepadanya untuk memberikan pertolongan kepadanya. Sama dengan Tuhan kita. Saat kita ada di dalam kesulitan, saat kita ada di dalam masalah, saat kita ada di dalam hal-hal yang membuat kita tidak lagi ada harapan, berdoalah kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang akan datang kepada saudara, indah pada waktunya untuk menolong hidup saudara. Amin. Ya, ini yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita. Saya mau bisa ditampilkan 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Kita akan baca ayat ini. Ya, 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi 1, 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin. Haleluya. Ini jaminan yang Tuhan pasti berikan kepada kita saat kita berdoa. Amin, saudaraku. Satu ketika saya ditanya seperti ini, "Pak, berapa tunjangan yang Bapak terima di gereja?" Saya bilang besar sekali. Saya bilang besar. Ya, kenapa? Karena besar bagi saya itu cukup. Ya, kemudian berkata, bagaimana bisa bayar ini, bisa bayar itu, bisa bayar ini. Kemudian endingnya saya bilang, kalau misalkan mau hitung-hitung, sebenarnya untuk hidup saya, ya, untuk biaya hidup saya sebenarnya 1 bulan itu minus 2 juta. Dia bilang, tadi katanya cukup, sekarang kok minus. Saya bilang, ya karena pada waktu saya butuh, pas ada. Jadi waktu saya sampaikan kepada saudara seperti ini, jangan sampai saudara berpikir, wah itu Bapak ternyata kasihan, kekurangan sekali. Kalau saudara lihat body saya seperti ini, maka saya percaya saudara tidak akan pernah. Kalau saudara lihat body saya seperti ini, saudara tidak akan pernah berkata, oh itu orang kekurangan. Bagaimana orang kekurangan badannya besar seperti itu. Iya saudara. Dan saya selalu berkata kepada anak dan istri saya, luar biasa pemeliharaan Tuhan. Selama 25
tahun ikut Yesus. Sampai hari ini kami masih belum bergantung kepada keluarga. Mungkin belum waktunya, Tuhan masih menolong. Kami masih belum pernah minta ke keluarga. Kami juga tidak pernah telepon untuk pinjam duit dari keluarga. Bagaimana mau pinjam? Mereka sendiri hidup dalam kekurangan. Kalau kita pinjam lagi bagaimana? Mereka mau kasih seperti itu ya. Hidup di kampung, kemudian keluarga istri yang ada di Jawa juga. Saya selalu berkata, jangan pernah minta bantuan pada siapapun. Kenapa? Karena Tuhan pelihara hidup kita. Amin. Kuncinya adalah apa saudara? Berdoa. Waktu kita berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Waktu kita berdoa, mujizat Tuhan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Saudara Sela bisa berdiri. Ini saudara Sela, silakan duduk kembali. Sela ini kena penyakit TBC. Sudah sekitar 2 tahun lebih, batuknya tidak berhenti. 2 tahun lebih, saudara bayangkan. Waktu dia ada di rumah sakit, dia telepon saya, dia WA saya, Pak, saya ada di, bukan WA saya. Saya tiba-tiba telepon waktu itu ya. Saya telepon karena lama tidak datang ibadah, saya telepon, saya mulai periksa handphone saya di kantor gereja, kemudian siapa yang akan saya hubungi hari ini. Orang yang saya hubungi pertama hari itu adalah saudari Sela. Dan kemudian waktu saya hubungi, Sela bilang, Pak, saya sedang ada di rumah sakit. Saya bilang, kenapa kamu ada di sana? Saya ada di ruang isolasi. Ya berapa hari? 1 minggu ya. 1 minggu. Ada di ruang isolasi. Tidak ada orang yang bisa kunjungi. Saya bilang, bisa enggak kami kunjungi ke sana? Dia bilang, maaf Bapak, di sini tidak bisa. Karena ada di ruang isolasi. Kemudian tiap hari saya pantau. Saya video call, saya doakan, saya kasih motivasi, saya kirimi ayat firman Tuhan. Saya bilang, percaya ketika kamu berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Keluarga tidak ada, siapa yang mau? Diharapkan Bapak Ibu Saudara, perhatikan ya. Siapa yang kita mau harapkan waktu kita ada di dalam persoalan yang seperti itu. Dan 1 minggu kemudian bisa keluar dari rumah sakit dan hari ini sudah dinyatakan sehat. Luar biasa. Dan sekarang Sela sudah gabung di doa rantai di jam 11 sampai jam 12 malam. Dan selama kurang lebih, sudah 1 tahun lebih kita ada di dalam doa rantai. Saya selalu mau sibuk bagaimanapun, ya saya pasti doa di jam itu. Karena saya adalah koordinator di jam doa itu, jadi saya tidak bisa ini. Jadi satu ketika pelayanan di barat, acaranya cukup panjang, kurang 15 menit. Sudah mau jam 11, jadi saya dari Tubanan ke rumah itu hanya 10 menit naik motor. Kemudian teman yang di belakang saya, dia bilang, Bapak, paginya dia cerita, Bapak kalau tadi malam saya tahu jalan. Mungkin saya tidak memilih untuk tidak mengikuti Bapak, katanya seperti itu. Jadi saya gonceng Olan, dia bilang, bayangkan bapaknya besar, anaknya besar, tapi kita sulit dikejar. Karena ini sisa 15 menit saya mau doa. Ya dari Balonsari agak ke atas sedikit, gedung Flobamora. Saya dari sana ke rumah 10 menit. Saya sampai di rumah, ternyata puji Tuhan masih kurang 5 menit lagi. Jadi artinya jangan sampai terlambat. Dan itu yang saya mau hidupi di dalam pribadi saya, karena saya percaya ini sesuatu yang penting. Ya, doa bagi saya adalah sesuatu yang sangat penting. Dan selama 1 tahun lebih saya absen 1 kali. Itu pun karena ketiduran, saudara.
Sempat bangun tetapi kurang 2 menit jam 12. Saya bilang, aduh Tuhan ini itu karena kecapaian serius. Kemudian saya harus minta maaf kepada teman-teman yang memang berdoa dengan saya di jam itu. Sebagai pemimpin harus rela dengan hati yang mengasihi mereka, kemudian harus rendah hati untuk minta maaf. Saya bilang maaf. Tadi malam saya ketiduran karena saya sudah pesan, Olan nanti jam 11 bangunin Bapak. Ternyata saya bangun, Olan juga tertidur. Saudara bisa lihat, ini luar biasa. Ya, saya pesan kepada anak saya untuk biasanya dia kalau saya kecapean dia yang tukang bangunin. Bapak sudah jam 11, saya pasti bangun. Kemudian hari itu lewat. Kenapa? Karena dia juga mungkin kecapean waktu saya bangun. Ternyata dia juga ketiduran. Jadi saya tidak marah, saya datang, saya peluk, saya cium. Kemudian saya kasih tinggal, dia tidur lagi. Kemudian saya mulai berdoa sendiri, saudara. Saya tidak masuk ke Zoom. Karena saya sungkan nanti ditanya kenapa tidak berdoa di jam 11 tadi. Akhirnya saya doa sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Tuhan, saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan ada tepat pada waktunya untuk memberikan kepada kita jawaban yang pasti. Itu sebabnya ya gembala kita bersyukur. Bapak Ibu Saudara kalau kemana-mana, kalau orang luar ketemu dengan pendeta-pendeta jemaat dari GSJA Sungai Kehidupan, ya, yang mereka lihat di dahi kita adalah doa rantai. Iya. Kenapa? Kan ini kita hidupi. Saudara bayangkan ya, ini 24 jam. 24 jam kita berdoa. Setiap jam ada orang yang berdoa di sana. Nah saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Ini besok Pastor Sunjaya akan ke Halmahera bawa api yang sama. Dan kita mau supaya sumber api ya di GSJA Sungai Kehidupan jangan sampai padam. Amin. Tetapi sumber api doa di Sungai Kehidupan, orang Ambon bilang biarkan akang terus menyala. Begitu. Jadi kita mau terus ya kobarkan api doa itu di dalam kehidupan kita. Ada beberapa orang yang memang saya tegur saudara. Maafkan saya kalau saudara yang selama ini saya tegur untuk doa. Saya tegur, ada yang kalau ketemu saya dia udah menghindar. Kenapa? Karena pasti saya tegur karena tidak doa. Jadi ada yang kalau ketemu saya dia sudah stres duluan. Kadang saya belum sampai duduk dia udah putar pulang. Karena pasti saya ingatkan doa. Kenapa? Karena doa penting. Sekali lagi doa ini penting. Ada beberapa yang memang saya tidak main-main. Saya bilang kalau kamu berbicara tentang doa, tetapi kamu tidak pernah hidupi doa, jangan bicara tentang doa. Karena kamu hanya menjadi orang-orang yang agamawi. Jadi buat apa kita bicarakan sesuatu yang memang kita tidak hidup, itu percuma. Kita hanya akan menjadi orang-orang yang tidak menghidupi apa yang kita katakan. Tetapi sore hari ini saya rindu supaya waktu saudara berkata saya mau doa. Saya berdoa supaya Tuhan akan menolong kita. Supaya apa yang menjadi komitmen saudara untuk berdoa itu benar-benar Tuhan taruh di hati saudara. Dan itu seperti sesuatu yang akan membakar hati saudara sampai benar-benar saudara punya komitmen untuk berdoa. Ya, ikut doa. Ikut doa. Saya benar-benar waktu kami gabung dengan Sungai Kehidupan, waktu saya melihat Pastor Sunjaya, saya berkata, beliau ini imannya luar biasa. Kenapa? Karena setiap kali staff meeting yang beliau sampaikan adalah doa. Karena tanpa doa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa doa kita tidak bisa hidup menembus
segala kemustahilan yang terjadi dalam hidup kita. Tanpa doa, kita tidak akan pernah melihat apa yang kita harapkan itu terjadi dalam hidup kita. Tanpa doa, kita tidak akan pernah melihat mujizat terjadi dalam hidup kita. Tanpa doa, kita tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, perhatikan Bapak Ibu, itu karena kita berdoa. Amin. Iya. Saudara bisa bayangkan kalau hari ini kita masih hidup, itu karena Tuhan kasih kita kesempatan. Selagi Tuhan kasih kita kesempatan, pergunakanlah kesempatan itu baik-baik untuk berdoa. Karena akan ada masa, firman Tuhan berkata akan ada masa di mana orang tidak akan suka berdoa lagi. Saudara, perhatikan ya, hari-hari ini teknologi menyita banyak waktu kita. Betul? Saya kadang kala saya ingatkan anak saya, karena kalau lihat handphone saja, ya, saya lihat ada ibu-ibu yang kalau misalkan TikTokan nomor 1, tapi kalau disuruh berdoa alasannya alasannya beribu satu, kalau 1001 macam itu juga ada, saudara. Tetapi kalau setiap jam statusnya kalau dilihat di WA, dia lagi. Masak saja, siaran langsung. Kerja saja, siaran langsung. Ya, berangkat kerja saja, siaran langsung. Duduk saja, siaran langsung. Gendong anak, siaran langsung. Duduk makan, siaran langsung. Tapi kalau dia ajak berdoa, alasannya tuang alay. Orang Ambon bilang tuang alay. Alasannya banyak sekali. Tetapi kita habiskan waktu kita untuk melihat hal yang sia-sia. Kita bisa luangkan waktu sampai 5-6 jam. Tapi berdoa 1 jam saja kita tidak sanggup. Dan hal yang sama itu Tuhan ingatkan kepada Petrus dan kawan-kawan. Ya. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku hanya 1 jam saja. Pernah saya kasih tahu saudara, pernah saya bilang ke saudara bahwa 1 jam adalah waktu yang terlalu singkat. Betul? Coba saudara lakukan sesuatu dalam waktu 1 jam, itu tidak terasa sudah selesai. Nah, kalau doa rantai biasanya kita awali dengan pujian. Ya, kadang 20 menit, kalau misalkan ditambah lagi dengan doa pembukaan sudah 30 menit, ya. Kadangkala kami bablas, jadi bisa lewat 10 menit. Jadi saya siasati sekarang supaya nanti yang doa di jam berikutnya mereka juga tidak merasa bahwa waktu mereka kita sita. Saya siasati biasanya 24 atau 22 menit kita selesai pujian, kemudian kita berdoa supaya, karena pokok doa kita cukup banyak. Dan kita berdoa supaya ini, kalau saya yang pimpin di terakhir, kalau waktunya sudah jam 11, saya pasti akhiri. Jadi yang lain saya percaya pokok doa yang lain pasti saudara-saudara kita yang sudah berdoa di jam-jam sebelumnya atau setelah jam doa kita, mereka pasti mendoakannya. Jadi kita terus berdoa. Amin saudara. Mari kita sore hari ini berdoalah supaya Tuhan taruh kerinduan di hati Bapak Ibu untuk kita waktu mendengar doa, kita mau menjadi pelaku doa di dalam kehidupan kita. Amin. Next. Waktu saya berapa jam? Karapmu gitu ya. Orang Jawa bilang karapmu itu. Saya kalau berkhotbah begitu, saya suka kalau misalkan waktu saya dikasih agak lama. Oke. Di dalam kalau saudara baca kebenaran firman Tuhan, ada banyak sekali peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Bahkan bangsa Israel ketika mereka berseru atau ketika mereka berdoa,
Tuhan selalu mendengar doa mereka dan Tuhan selalu memberikan jawaban doa bagi orang yang berdoa. Tetapi sore hari ini saya hanya mencatat ada 3 peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab dan saat mereka berdoa, Tuhan menjawab doa mereka. Yang pertama, ketika orang Israel berseru-seru berteriak kepada Tuhan karena perbudakan di Mesir, Allah mendengar, kita baca sama-sama saudara dengan saya, Allah mendengar seruan mereka dan memberikan janji kelepasan dan menjanjikan bagi mereka tanah perjanjian yaitu Kanaan. Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong kepada itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan. Ini janji Tuhan. Saudara perhatikan, luar biasa. Kalau lihat bangsa Israel ini, kalau misalkan saya itu Tuhan, ya, kalau kita punya Tuhan yang tidak panjang sabar terhadap orang-orang Israel ini, waduh, Tuhan pasti sudah meninggalkan mereka. Karena mereka setiap kali ditolong Tuhan, mereka jatuh lagi di dalam dosa. Dan saat mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong mereka. Dan setelah mereka mengalami pertolongan Tuhan, mereka berbuat dosa lagi. Dan waduh, itu luar biasa. Tetapi saudara perhatikan baik-baik. Ayat 25 berkata, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus. Saat kita ada di dalam peristiwa yang kelam, saat kita ada di dalam persoalan yang membuat kita sudah tidak ada harapan lagi, berserulah kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang mendengar seruan doamu dan Dia Allah yang akan memperhatikan apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan saudara. Waktu masih jadi mahasiswa dan waktu masih kuliah, 4 tahun saya kuliah dan 4 tahun saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, uang SPP saya tidak tahu siapa yang bayarin. Ya, uang diktat saya tidak tahu siapa yang bayarin. Kemudian uang bensin saya setiap hari ke kampus saya tidak tahu siapa yang kasih. Ya, tetapi itu yang saya mau katakan bahwa waktu kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, waktu kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, ya jawaban-jawaban yang luar biasa. Tuhan menyatakan hal-hal yang besar yang melampaui akal dan pikiran kita terjadi dan kita alami. Dan itu yang saya hidupi sampai hari ini. Ya, saya bukan tipe orang yang suka mengeluh kepada orang lain, tetapi kalau keluhan orang lain saya mau sampaikan kepada orang lain. Ya, ada beberapa hamba Tuhan yang memang kita tolong, tetapi saya tidak menyebutkan nama mereka. Ya, saya ngomong ke beberapa jemaat ya di Ibadah 3 yang mereka punya pekerjaan bagus dan mereka bisa menolong, kita tolong. Ya, salah satu ya hamba-hamba Tuhan ini mereka semuanya melayani di Kupang, satu di Kupang, satu di Alor. Dan itu kita kasih semampu ya, sejauh mana kita bisa beri, kita beri. Ya, dan orang-orang ada beberapa mahasiswa, anak-anak muda yang saya temukan, ya, saya tanya bagaimana sekolahmu, bagaimana kuliahmu. Kemudian mereka, aduh seperti ini keadaannya. Saya bersaksi bahwa saya dulu waktu masih kuliah, ya, saya lahir dari keluarga yang sederhana,
Tidak ada yang bisa kita andalkan karena hasil kebun hanya cukup makan untuk 1 tahun. Selebihnya itu cari sendiri. Seperti itu. Tetapi saya katakan bahwa waktu kita mengandalkan Tuhan, waktu kita prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, walaupun kirimannya dari kampung 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 1 semester sekali, tidak perlu khawatir. Tuhan yang kita sembah akan menyediakan kepada kita tepat pada waktunya apa yang kita butuhkan. Jadi ada beberapa anak mahasiswa di tempat ini, saudara bisa praktekkan itu. Amin. Doa, sekali lagi saya mau kasih tahu saudara, doa tidak akan pernah sia-sia. Orang yang dekat sekalipun dengan kita, mereka tidak akan pernah tahu apa yang hati kita inginkan. Amin. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyelidiki sampai dengan kedalaman hati kita. Kalau Dia Allah yang menyelidiki sampai dengan kedalaman hati kita, maka Dia tahu apa yang hati kita perlukan. Dia tahu apa yang hati kita inginkan. Dia tahu apa yang hati kita perlukan. Karena itu, andalkanlah Tuhan di setiap aspek hidupmu. Yakobus berkata, jangan lupa melibatkan Tuhan di setiap perencanaan. Jangan lupa melibatkan Tuhan di setiap persoalanmu. Jangan lupa melibatkan Tuhan di setiap masalahmu. Jangan lupa melibatkan Tuhan di setiap rumah tanggamu. Jangan lupa melibatkan Tuhan di setiap masa mudamu. Dan percayalah, Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong kehidupan kita. Next. Yang kedua, Hana ketika berseru, berteriak, menangis dan meminta seorang anak kepada Tuhan. Tuhan mengingat seruan doanya. Dan Allah bukan hanya memberikan seorang anak. Saudara perhatikan, tetapi seorang nabi besar untuk Israel, yakni Samuel. Ayatnya sudah saya catat di sini. Sekali lagi kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pada suatu kali setelah mereka habis makan di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepadaku seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak menyentuh kepalanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Haleluya. Saudara, Hana adalah istri daripada Elkana, ya. Dan biasanya orang Israel, orang Ibrani, mereka punya kebiasaan setiap tahun mereka harus ke bait Tuhan, ke bait suci untuk mempersembahkan korban penebus dosa atau korban penebus salah. Nah, Hana ini adalah istri yang kedua dari Elkana. Karena istri Elkana yang pertama namanya Penina. Nah, Penina ini dia punya anak. Tetapi Hana ini Alkitab berkata dia mandul. Ya, saudara lihat ini luar biasa. Seorang yang mandul kalau secara medis tidak mungkin punya anak, betul? Beberapa tokoh Alkitab wanita yang dicatat oleh kebenaran firman Tuhan, mereka yang mandul Tuhan bukakan
kandungan mereka, salah satunya adalah Hana. Kemudian Elizabeth, mama daripada Yohanes Pembaptis, itu juga mandul. Kemudian Sarah, istri dari bapak segala orang beriman, Abraham. Kemudian usianya sudah nenek-nenek, juga bisa melahirkan. Ini yang saya mau katakan, bahwa saat kita berdoa, Allah bekerja melampaui kemustahilan di dalam kehidupan kita. Hana berdoa untuk seorang anak laki-laki. Dan saudara lihat berapa tahun? Ya, hanya 1 tahun saja. Hanya 1 tahun saja doanya dijawab. Kemudian dia berkata, ya, dia memberikan nama kepada anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Apa yang hari ini saudara minta daripada Tuhan? Saya tidak tahu apa yang hari ini saudara minta kepada Tuhan. Tetapi yang saya mau kasih tahu saudara, bahwa firman Tuhan, Alkitab, tidak akan pernah membohongi kita. Kebenaran firman Tuhan, ya, perjanjian Tuhan atau janji Tuhan kepada kita, itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah akan mengingkar janjinya, tetapi setiap janji Tuhan kepada kita, cepat atau lambat, Dia akan menyatakannya kepada kita. Kenapa? Karena Ia mengasihi kita. Dan sebaliknya kita mengasihi Tuhan. Kalau saudara berkata, Tuhan, hari ini saya mengasihi Engkau, berdoalah. Amin, saudaraku. Kalau hari ini saudara berkata, saya mengasihi Engkau, ambil waktu untuk berdoa. Ya. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Imam Eli tegur Hana. Dia berkata, ini Hana baru habis makan, habis minum, kemungkinan besar dia ini sudah mabuk oleh anggur. Ya, tetapi ayat selanjutnya Hana berkata kepada Imam Eli, saya ini wanita baik-baik, bukan wanita dursila. Anggur tidak akan pernah kena bibir saya. Tetapi dia benar-benar berdoa. Dia bilang, saya benar-benar berteriak, berseru, meminta seorang anak supaya nanti tahun berikutnya tidak mendapatkan lagi hinaan daripada penina. Dia berdoa dan hanya butuh waktu 1 tahun. Tuhan memberikan seorang anak, bukan hanya seorang anak, tetapi seorang nabi yang besar bagi Israel. Dan kita kenal, ya, Nabi Samuel adalah nabi yang luar biasa. Amin, saudaraku. Hari ini waktu kita ada di dalam persoalan yang berat, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Next, yang ketiga, Bartimeus, pengemis buta di Yeriko, berseru kepada Tuhan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Seruan Bartimeus menghentikan derap langkah kaki Yesus. Dan Yesus menjawab seruan Bartimeus dengan menanyakan, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Jawab Bartimeus apa, saudara? Rebuni. Ya, supaya aku dapat melihat. Dan Yesus bukan hanya menyembuhkan Bartimeus, tetapi Yesus juga menyelamatkan hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus Tuhan, Bartimeus tahu kepada siapa dia berseru. Dia tahu bahwa Yesus orang Nazaret akan lewat di tempat di mana tiap hari dia ada di situ. Ya, waktu dia berteriak ada orang yang menghalangi dia. Ya, tetapi di Alkitab berkata dia semakin berteriak dan Yesus berhenti. Yesus menghampiri dia dan Yesus tanyakan kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki? Saudara, luar biasa. Waktu kita ada di dalam persoalan dan waktu kita dengan berani mau berseru kepada Tuhan,
percayalah bahwa Yesus yang kita percayai akan menghampiri engkau dan berkata, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Amin, saudaraku. Dan dia akan melakukan persis seperti yang hatimu inginkan. Karena itu Bapak Ibu, saya berdoa supaya kita jangan keraskan hati kita. Jangan keraskan hati kita. Pada waktu kita ditantang untuk berdoa, berdoalah. Ya, saya rindu supaya jemaat ibadah 3 adalah jemaat yang suka berdoa. Itu kerinduan saya, saudara. Karena ketika kita berdoa, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Satu ketika saya jalan dengan anak, setiap kali kalau di atas motor saya selalu berupaya untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa kita tidak tahu masa depan mereka akan seperti apa. Kita tidak tahu waktu-waktu yang akan datang itu seperti apa yang akan terjadi. Tetapi saya selalu berkata saya mau menolong anak saya supaya pada waktu dia mengalami kesulitan, dia percaya bahwa Yesus yang dipercayai sanggup menolong hidupnya. Dan setiap apa yang dia minta, saya selalu berkata, berdoalah. Ya, karena saya mengajarkan, saya bilang, Olan, waktu kamu masih mulai di kandungan ibu, kemudian waktu kamu dilahirkan, itu sebenarnya Bapak tidak punya uang. Waktu mau keluarkan kamu dari rumah sakit saja, maafkan saya, setiap kali kalau bercerita mengenai mujizat, itu biasanya kita tidak tertahankan air mata ini. Dan saya berkata, kamu harus ingat bahwa mujizat pertama yang kamu alami adalah pada waktu kamu dilahirkan. Supaya nanti ke depan, saya rindu supaya dalam hal apapun, hal sekecil apapun, Tuhan yang menjadi andalannya. Ya, saya bilang waktu kamu mau keluar dari rumah sakit, untuk keluarkan kamu dari sana saja kita tidak punya biaya. Kemudian kita berdoa dan kita tidak tahu, kita tidak pernah kenal orang, dan uang yang kita butuhkan bukan hanya pas waktu kamu biaya untuk pas pulang, tetapi itu lebih. Dan saya selalu berkata bahwa kalau kita berharap sama Tuhan, Tuhan tidak hanya kasih kepada kita pas kita butuh, pas ada, tetapi selalu lebih yang Tuhan kasih. Kemudian saya cerita lagi, waktu mau sekolah dan lain sebagainya, kita selalu libatkan Tuhan di dalamnya. Kemudian satu ketika dia bilang, Pak, saya pingin punya motor yang besar. Kemudian saya juga tidak pernah berkata tidak, saya bilang berdoalah. Tapi kalau berdoa rasanya lama. Biasanya anak remaja begitu ya. Kalau berdoa rasanya lama. Saya bilang justru lama itu, kalau berdoa semakin lama, semakin Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Jadi saya selalu berkata, kalau semakin lama berdoa, berarti itu artinya bukan second yang akan kita dapatkan, tetapi akan kita terima kuncinya saja. Baru. Saya bilang begitu, saya bilang, kamu lihat sejak kita punya motor, istri saya juga sudah nangis di bawah, tolong kasih ember yang di sampingnya. Ya, jadi setia saya berkata kepadanya, waktu kita punya sepeda motor baru kali ini, kita bisa kredit. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu orang kasih. Dan selalu saya bilang, ini mereknya Casio. Orang bingung, apa Casio? Dikasih orang.
Iya, kalau hamba Tuhan itu seperti itu ya. Pastor Senja bilang, saya punya mobil juga saya jual. Ya, orang kasih mobil kita jual. Ya, punya mobil juga kita jual. Karena percaya Tuhan pasti kasih yang baru. Itu iman kita sebagai hamba Tuhan. Dan itu yang terjadi, saudara. Saya sore hari ini benar-benar rindu supaya apa yang kami alami, ya, sebagai hamba-hamba Tuhan, yang apa yang kami alami, kami rindu jemaat juga mengalaminya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Itu hati kita. Itu hati kita. Jadi kalau kami agak sedikit paksakan saudara, ya jangan pernah kecewa. Karena itu baik untuk saudara. Amin. Ya, kami rindu supaya melihat saudara mengalami Tuhan. Setiap apa yang kami lakukan, kerinduan kami adalah melihat saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kalau saudara bertumbuh di dalam Tuhan, waduh, enak sekali hidup kita. Sering bertemu dengan orang-orang, mereka kalau lihat saya, mereka berpikir, wah kalau ketemu Pak Julius ini orangnya kelihatannya seperti Adam ayam. Tenang. Gak tahu kalau saya di rumah juga banyak masalah. Iya, ada orang yang selalu ketemu saya selalu berkata seperti, waduh, lihat Pak Julius ini seperti orang tidak punya masalah. Saya bilang, kalau bilang tidak punya masalah, enggak juga. Kami punya masalah, tetapi kami tidak memutuskan untuk hidup di dalam masalah itu. Tetapi kami belajar untuk mengatasi masalah dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kita tidak mau hidup di dalam masalah. Saya percaya hari ini kita punya masalah, amin. Tetapi kita tidak memutuskan untuk hidup di dalam masalah kita. Tetapi kita mau hidup ya di atas masalah kita. Karena kita percaya janji Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada kita kemampuan. Kalau kita sendiri, aduh, masalah lagi. Jadi kalau kita mau bilang elu lagi, ya nongol lagi, seperti itu. Ya. Tetapi itu yang akan terjadi. Kalau masalah, itu pasti akan terjadi. Kalau orang yang tidak punya masalah, saudara mau tidak punya masalah, saya kasih solusinya. Ya. Selagi saudara dan saya masih hidup, kita pasti punya. Kecuali saudara hari ini memutuskan untuk tidak mau hidup lagi. Itu sebabnya saya tawarkan solusi tadi. Saya tawarkan solusi. Kalau saudara tidak mau punya masalah, saudara bisa kasih tahu saya kasih solusinya. Itu cepat. Saudara tinggal bawa batu kilangan ke jembatan Suramadu. Di paling atas, kalau saudara lihat ke bawah juga geli. Kalau saudara berani, coba. Ya, tetapi jangan. Saya tidak harapkan itu terjadi. Saya mau kita hidup di atas masalah. Ya, dan katakan kepada masalah, terima kasih Tuhan untuk masalah. Karena masalah adalah berkat bagi saya. Karena kita akan kalahkan masalah dengan doa. Next, yang berikut. Yang kedua, ini baru kedua saudara, berarti masih ada satu poin. Saya berharap kita sampai jam 6. Saudara sudah gelisah. Enggak saudara, ini sudah yang terakhir. Yang kedua, mengapa kita perlu berdoa dengan iman yang besar? Karena Tuhan pasti nyatakan hal-hal yang besar dan yang tidak kita pahami terjadi dalam hidup kita. Ayat yang ke-3b firman Tuhan berkata, dan aku akan memberitahukan kepadamu apa? Hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Roma pasal 8 ayat 26-27 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Tuhan. Saya percaya bahwa kebenaran-kebenaran firman Tuhan sore hari ini akan memampukan kita semua. Supaya pada waktu saudara mendengar tentang doa, saudara mulai gelisah. Tetapi pada waktu saudara mendengar tentang tema, topik tentang doa, saudara berkata, saya harus mempraktekannya. Amin. Roh Allah yang akan menerjemahkan apa yang menjadi maksud hati nurani kita. Dan Allah sumber segala sesuatu yang kita sembah dalam hidup kita akan melakukan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Karena itu sore hari ini mari kita buat keputusan di dalam kehidupan kita bahwa ini adalah waktu di mana saya harus buat keputusan untuk berdoa. Saudara yang belum ikut doa rantai, ikutlah. Jangan saudara berkata, wah ini doa rantai ini orangnya dulu banyak sekarang sudah sedikit. Ini pasti gara-gara pemimpin doanya. Jangan belum bergabung sudah membuat mencurigai. Ya, berdoa. Saya menghimbau saudara, ayo terlibatlah di dalam doa dan saudara akan melihat Tuhan bekerja dengan dahsyatnya di dalam kehidupan kita. Saya menjemput kita bangkit berdiri bersama-sama.